Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi bersama Yoga. Kalian sekarang sedang menonton 1% Podcast dalam format video. Seperti biasa ya, 1% adalah media atau platform edukasi life skills yang juga tergabung di SP Kolektif bersama sister company lainnya. Gue udah sama Evan ya, teman-teman udah pada tahu. Dan sekarang gue pengen bahas satu topik yang unik ya, karena ini kayaknya jadi problem atau mungkin jadi concern banyak orang, Van. Ini soal pemilihan antara jalan ekstrim atau jalan santuy. Yang gue maksud jalan di sini bukan jalan raya ya, bukan jalan gang dan lain-lain, tapi jalan hidup. Gak jelas. Ya. Jadi jalan hidup dan mungkin pilihan atau apa ya, mungkin dinamika hidup lah kayak begitu. Nah, oke. Sekarang mungkin dari pertanyaan awal dulu kali ya, Van ya. Lu sendiri dulu ya, mungkin gue ngajak lu flashback lah. Dulu sebelum lu memulai karir, lebih memilih untuk punya jalan atau dinamika pace yang ekstrim atau yang santuy. Oke, berarti intinya satset atau santuy ya? Iya. Mana berarti sekarang ekstrim ya jatuhnya? Nanya balik. Nanya lu dulu. Ya gak apa-apa lah. Oke. Kalau sekarang gue, lu ekstrim berarti? Harusnya sih kalau gue ngebaca dari circle gue lebih gokil. Bukan gokil juga sih. Lebih aneh mungkin, yang lain mungkin lebih. Ini fase standar yang gue lihat dari temen-temen. Mungkin habis dari sekolah lulus ya udah kerja dan lain-lain. Kalau gue kan serabutan. Ya kerja juga sih, cuman kadang-kadang serabutan, bahkan berani buat resign. Oke. Apakah Anda berani? Oh, saya berani. Tapi jujur gue berani juga sih. Dulu baru kerja sebulan kan resign. Ini kayaknya lu udah denger berkali-kali. Ya udah, emang waktu itu milih sebulan. Gue tuh sebulan kan kerja di kompetitor 1% sekarang, yang sebenarnya foundernya adalah temen juga. Waktu itu tuh belum ada 1%, 200 subscribers doang. Aing inget. Akhirnya resign. Buat apa? Buat mengejar mimpi sih waktu itu. Mimpinya adalah apa? Untuk bikin life school. Karena waktu itu ketika gue ada di industri mental health, yang mana sekarang gue di industri mental health juga, tapi dulu gue kerja di perusahaan yang menyediakan forum gratis buat orang bercerita. Nah, gue tuh ngelihat bahwa kok kayaknya marketnya dikit gitu, dan kok kayaknya ini bukan masalah mendasar. Dulu gue mikirnya kayak gitu. Gue sebelum 1% mikirnya gitu. Ya gak boleh kalau disebut promo gratis nanti. Itu sebelum lu lulus? Kalau dibilang lulus sih enggak, belum. Tapi gue kan lulusnya 3,5 tahun. Nah, itu tuh 4 bulan sebelum gue wisuda. Tapi gue udah selesai skripsi. Intinya gue cepet banget dapat kerja lah. Udah cepet lulus, cepet dapat kerja kan. Jadi udah settle lah ibaratnya. Meskipun kalau dibilang gajinya oke sih, sebenarnya enggak sih. Cuman at least gue udah dapat kerja lah. Kenapa gue bisa bilang enggak? Karena ya startup, apalagi yang bootstrap, terkenal dengan gaji kecil. Dan waktu itu tahun 2018 belum sangat tren tahun setelahnya gitu. Apalagi ada yang IPO dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dulu tuh gue resign karena gue kurang betah di startup yang itu, dan gue pengen mengejar mimpi yang tadi gue bilang. Karena gue ngerasa kayak kok kerja di sini gak fulfilling gitu. Gak fulfilling bukan berarti tempat kerjanya jelek ya, tapi karena gak sesuai aja dengan goals. Iya, gue gak ngerasa bahwa ini ngasih impact dan lain sebagainya gitu. At least in my point of view back then, yang cukup ini juga sih, cukup bocah juga. Itu 1% masih YouTube awal berarti? 200 subscribers, gue inget banget 200. Bahkan ada recordingnya bro. Jadi gue tuh sempet recording podcast atau apa gitu. Karena gue kan serabutan juga kerjanya. Startup tuh kan satu orang bisa ngerjain 5 job desk. Gue tuh waktu itu ngerjain yang videographer juga. Waktu itu bahkan ada audionya gitu. Nyuruh gue promoin 1%. Karena waktu itu masih kecil. Kalau gue sih ya biasa, gue males promo-promo gitu kan. Akhirnya gue cabut, tapi baru sebulan itu. Kalau boomers ngelihat Gen Z kayak gue sebulan kerja terus cabut buat ngejar bisnis, itu kayak goblok gitu sih. Dan beneran goblok juga. Maksudnya gue juga cabutnya gak baik-baik waktu itu. Ya itulah, jalan gue mungkin cukup ekstrim. Dan lu tahu apa yang terjadi gak? Apa yang terjadi adalah 3 bulan setelahnya duit gue habis semua. Karena gue kan gak dikasih duit lagi sama orang tua. Basically karena udah lulus, udah gawe juga. Duit gue habis buat 1%, gue akhirnya kerja lagi gitu. Oke. Jadi cukup ekstrim sampai ke titik dimana beneran tabungan
tabungan gak ada. Jadi gue waktu itu gak punya laptop bagus kan. Gue beli laptop, gue beli apa. Terus ya buat biaya hidup habis 3 bulan. Akhirnya apa? Kerja lagi susah. Nyari 3 bulan akhirnya gue balik ke Bandung. Terus internship lagi di satu company yang ya kebetulan memang bagus sih satu company ini. Cukup sesuai dengan passion gue, jadinya gue stay agak lama sih di sana. Agak lama ini kurang dari setahun bahkan. Sambil grinding 1% itu tiap hari kerja sampai jam 12 malam kali. Sambil konten ya. Sambil konten bener. Sendiri banget waktu itu. Karena memang belum ada orang yang gue ajak. Kalaupun ada yang gue ajak rata-rata keluar. Kayak ya udah gue sendiri aja gitu waktu itu. Ya udah memilih jalan ekstrim seperti itu sampai akhirnya ya duit gue mungkin cukup banyak kali ya udah ditabung dan jalannya masih tetap ekstrim sih sampai 2-3 tahun. Baru setelah take off mungkin 3 bulan sebelum nikah. Nah itu baru kayaknya agak santuy deh. Menurut gue ya, menurut point of view gue. Iya. Gitu. Mungkin menurut orang lain bisa jadi santuynya gue tuh Gimana santuy lu gimana? Coba bisa di-explain gak? Santuy gue sih kalau dulu kan gue kerja sampai jam 12 sampai jam 2 malam. Kalau sekarang mungkin siang bisa jadi gue gak kerja. Ada beberapa jam gak kerja siang gitu. Atau santuy gitu ya? Ya entah misalnya nyari inspirasi YouTube dan lain sebagainya gitu. Baca buku. Kalau dulu tuh gak ada waktu buat kayak gitu malah. Ada sih waktunya cuman jadi sampai kerja sampai malam gitu. Dan gue nge-treat baca buku aja sebagai kerja. Sampai jam 2. Bahkan dulu meeting 1%, sekarang gak pernah sih. Dulu tuh 1% pernah meeting 11-12 malam. Se-ekstrim itu. Jadi anak-anaknya ke bawah ekstrim juga. Setahun pertama dan itu chaos sih. Harusnya gak kayak gitu sih. Oke. Tapi fasenya gitu ya Man ya. Kalau gue ngeliat banyak orang, lu pernah mikir gini gak sih? Di awal-awal dulu ya. Itu berarti berapa tahun? 4 tahun lalu kan? 5 tahun, 4 tahun lalu deh. 4 tahun lalu sih. Karena dari 2018 kan grindingnya. Saat itu lu mikir kayak konsep-konsep pada umumnya gitu gak? Kayak ya udah gue ekstrim dulu. Di awal tuh tinggi dulu. Karir dulu gitu ya. ya. Baru bisa santuy. Gue gak pernah mikir bakal santuy bro. Karena kayak mungkin karena menikmati kali ya. Tapi kayaknya toksik dah menikmati juga. Karena hustle banget. Capek gitu loh. Meskipun capeknya tuh capek yang fulfilling memang. Tapi secara fisik, secara mental capek. Atau mungkin ini standar santuy lu tinggi gitu loh. Jadi kayak lu punya bare minimum santuy itu seperti apa. Jadi santuy menurut lu mungkin beda menurut santuy menurut gue. Atau santuy menurut orang lain. Bener sih. Lu pernah nonton ini gak? Yang terakhir kali di Twitter itu kan ada artis. Iya. Lu tahu nggak yang nunjukin artis kerja dari jam 1 sampai jam 1 lagi? Nonton ya, memang gue tahu artis gitu. Cuman gue belum nonton. Oh iya. Intinya adalah dan itu gila banget sih. Ya. Kalau gue dibandingin sama si artis, gue lupa namanya, mukanya gue inget sih. Itu kayak dia kerja jam 1 bangun jam 4 terus udah harus ke studio 1 jam 7 ke studio 2 jam sekian ke studio 3 dan itu terus-terusan tiap hari. Duitnya banyak sih, tapi kayak kalau gue schedule yang kayak gitu kayak gila banget sih. Sekarang sih udah enggak gitu. Dan kayaknya dia bisa santuy seperti itu. Maksudnya dia itu santuйnya dia gitu. Kalau gue mungkin santuйnya ya selama gue mungkin bisa tidur gitu ya. Kapanpun gue mau gitu. Mungkin sekarang gue kan bangun pagi. Gue nggak bisa tidur semau gue gitu. Ini mungkin tidak santuy gitu. Oh iya sih, tapi yang gue tangkep sih kayaknya ya pembahasan santuy dan ekstrim itu kan subjektif banget. Mungkin standarisasinya mungkin kalau ekstrim itu diukur dari risiko kali bro ya. Oke, kita tahu kita masih muda, misalkan lu masih muda saat itu, tapi kan tadi lu bilang kalau menurut boomers itu nggak jelas gitu, goblok gitu. Iya benar. Kan menurut boomers kan berisiko anjir. Harusnya kerja tuh aman-aman aja dan lain-lain. Iya. Jadi kayaknya stabil. Tuh di sini tuh bukan soal waktu deh. Waktu mungkin iya, cuman menurut gue faktor yang paling utama tuh risiko kerja gitu loh. Jadi gak stabil gitu ya. Iya benar, antara stabil dan gak stabil gitu. Mungkin yang santuy, gue gak bilang ini standar yang banyak sih, cuman kan ya banyak lah. Dan gak salah juga misal let's say lulus ya jadi pekerja biasa, yang which is ya aman juga. Dan itu gak masalah dong harusnya. Nah tapi gini bro, gue mau nanya soal pendapat lu yang tadi yang di awal. Lu setuju sama konsep yang tadi gue bilang gak, yang kalau muda let's say di umur 30 awal itu sebenarnya idealnya keras dulu, sat-sat dulu biar umur tuanya santuy. Atau ya udah santuy terus aja datar gitu sampai tua. Gue sih nggak setuju karena itu justru adalah apa ya? Itu mimpi-mimpi bullshit menurut gue. Oh gitu. Pensiun dini kan maksud lu? Iya juga semacam sih. Itu kan, semacam lu umur 40-30 tuh udah santuy gitu. Kayak dini, lu bukan pensiun dini. Ya boleh lah, boleh. Terus. Tapi sekarang tuh yang banyak banget di framing ya bro. Kayak semua influencer, mungkin 1% juga pernah bilang. Banyak banget yang nge-framing bahwa anak muda tuh harus pensiun dini. Mungkin itu jadi
lebih ke patri itu loh. Umur 40 tuh kerjanya makin santai, umur 50 makin santai. Padahal kalau kita lihat realitanya mungkin tidak seperti itu sih. Kalaupun ada yang santai, nyusahin anak nanti. Tapi kenapa lu gak setuju? Maksudnya gimana? Jadi gini, seakan-akan orang tuh nggak usah kerja gitu kalau udah tua. Kalau udah punya passive income yang oke tanpa harus kerja, kenapa enggak? Iya, tapi berapa orang yang bisa mencapai sana? Tapi maksudnya nggak masalah kan konsep kayak gitu kan? Gue sih nggak setuju. Oh, lu nggak setuju? Gue nggak setuju. Kenapa? Karena ekspektasinya jadi kurang realistis. Oke. Meskipun ya bisa setting goals yang spesifik, yang measurable, tapi kalau semua orang melakukan itu kayaknya nggak oke juga. Karena kayak seakan-akan hidup tuh beban gitu. Maksudnya bukan hidup, kerja itu beban. Padahal bisa jadi kerja tuh asik aja. Mungkin berhenti ambil aktif income kali bro. Kalau umur 40 setuju gak? Jadi kayak mungkin setelah 40 ya udah, kalau misalkan udah punya goals tadi, aset dan lain-lain, itu mungkin lebih santai kayak gitu. Lo emang mau ngapain kalau udah umur 40? Anggap aja lo udah kaya nih, lo punya 1 juta dolar, 15M. Kalau reksadana sebulan ya anggaplah kita udah 30 level 4 juta lah. ya, 30 juta level 4 kurikulum 1%. Iya, udah level 4 di umur 40. 35 karena kita cepet, misalnya lebih cepet asumsinya. Mau ngapain? Lu nanya Lu mau ngapain? Nah, emang mau ngapain? Kalau gue sih gawe terus. Ya gawe iya, cuman kayak mungkin gawenya gawe yang ini Pan, kayak model-model mungkin gue bakal bangun perpus, terus kayak bangun panti gitu-gitu tuh. Gue tuh punya goals ke sana juga sebenarnya. Soalnya gini Pan, gue tuh kalau ngelihat keluarga gue ya, dan mungkin keluarga orang-orang lain gitu, kasihan gitu loh anjir, di umur 50 tuh masih, menurut gue ya, beberapa orang mungkin ada yang gak beruntung juga jadi harus kerja sampai tua gitu ya. Tapi kalau menurut gue kan idealnya kan kita level 4, dan kalau sampai umur 50 gitu masih kerja banting tulang tuh kasihan banget. Kalau gue pribadi ngeliatnya kayak gitu. Umur 60 gue ngeliat bokap gue juga gitu, kasihan anjir udah tua masih nyari duit, harusnya udah gue kan. Tapi bokap lo happy gak sih? Ya gue gak pernah nanya sih, cuman kayaknya emang passionate. Kalau menurut gue ya idealnya di umur segitu gitu ya, santuy, lebih santuy kerja, tapi kerjanya itu bukan kerja yang untuk nyari aktif income gitu loh, tapi mungkin kerja-kerja sosial, atau mungkin ya udah lu ngelaksanain apa yang mimpi lu yang belum dulu, atau hobi, atau bikin karya dan lain-lain gitu. Soalnya gue nggak tahu sih kalau seumur hidup terus-terusan nuker waktu gitu, capek gak sih? Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue mungkin masih mikirin duit. Kenapa? Karena mungkin 15 miliar cukup buat pensiun. Tapi kayak pilihan orang juga gak sih? Maksudnya kalau tadi ngomong seharusnya orang lebih santuy, enggak, terserah orangnya dong. Kalau menurut gue sih gitu. Itu tapi kan idealnya bro, idealnya ya gak sih? Dan itu pilihan kita, what if, ya kan? What if kita kaya tiba-tiba di umur 30? Kalau misalnya realitanya banyak banget, dan mungkin kita termasuk privilege, middle class privilege. Bapak gue kebetulan S2, itu privilege banget sih. Meskipun gak sekaya bapak lu kayaknya. Ya jadi kaya-kayaan bapak ya. Tapi kenapa gue bisa bilang gitu? Karena bapak gue PNS, cukup lah hidupnya, privilege. Nah sekarang bayangin orang yang underprivileged Gen Z, terus kayak lu suruh, ayo kamu pensiun dini. Oh ngerti. Kayak itu bakal ngaruh ke mental mereka sih. Kayak gak realistis gitu. Gue gak bilang mereka gak bisa, tapi lebih ke kalau secara saintifik emang chance-nya berapa sih? Iya benar. Dan kalaupun kita sudah mencapai, terus kita lebih santuy, emangnya kita bakal happy gitu? Iya emang multifaktor sih, tergantung kondisi banget. Soalnya what if banget. Kan what if tuh kayak opini gitu. Dan opini tuh bisa jadi kalau lu merasakannya kayak. Jadi lu gak pernah mikir kapan harusnya lu harus berhenti kerja? Gak pernah mikir kayak gitu? Jadi lu kalau konsep dia lu sendiri, kerja harus seumur hidup? Kerja itu seumur hidup. Gak pernah mikir kapan gua harus berhenti kerja dan pensiun? Enggak sih. Mungkin sejak tahun ini ya. Sejak tahun. Ngomongnya santuy tadi. Oh iya juga ya. Ya kan opini ya. Opini bisa berbeda dengan juga ya. Behavior. Terus. Tapi benar sih, benar. Cuman ya sekarang lebih santuy dikit dibandingkan dulu. Tapi kan kalau ngomong ekstrim sama santuy kan tadi bedanya stabil sama gak stabil. Iya risiko sih ya. Kalau gue resiko. Kalau gue mungkin sekarang jatuhnya mungkin karena sudah ada 1% jadi resikonya menurun. Minim gitu. resiko lah ya kayak gitu ya. Menarik. Tapi tadi kita kayaknya setuju ya. Kayaknya faktornya banyak soal ekstrim dan santuy. Cuman tadi kan mungkin tolak ukurnya risiko ya. Dan orang-orang mungkin ya ada yang mungkin punya keterberkatan, which is privilege tadi. Ada yang enggak juga. Tapi kayak gue pengen bahas gini sih Van. Kalau gue liat di medsos ya, atau mungkin semenjak kapitalisme udah mulai canggih gitu sekarang ya, semakin modern gitu. Evolusi industri. Ya udah evolusi industri berapa sekarang? Udah sampai 5 mungkin atau 6 gitu, gue gak tahu lah. Cuman udah semakin canggih gitu. Kayaknya nih ya, kalau gue liat framing gue gak tahu di daerah seperti apa. Cuman kan sekarang
Karena kan kayaknya udah nggak ada bias karena udah ada sosmed kan. Seakan-akan tuh banyak campaign ya lu hidup tuh harus begini, harus begitu, harus kerja keras dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kayaknya kesan santuynya tuh sekarang jadi aneh gitu loh. Kalau orang kerja santuy itu aneh banget gitu. Santuy bener-bener santuy itu bener-bener kayak kerja tuh seadanya gitu loh, Pan. Kayak pun ada teman gue petani gitu ya, petani di desa yang ya udah dia bertani untuk dirinya sendiri. Iya bener kayak gitu. Ya teman gue pun yang muset ya kerja dari job desknya santuy di kantor pasti ngambil sampingan gitu loh, memilih buat nggak santuy gitu. Oh gitu. Ya iya. Oh jadi yang kerjanya udah ada kerjaan agak gabut gitu ya di kerjaan. Iya. Akhirnya milih ngambil kerja sampingan, which is nggak santuy lagi kan. Dan sekarang juga banyak sih fenomena, banyak yang kan 1% sering buka rekrutmen. Iya. Banyak banget yang intern 2 atau 3 itu gak make sense menurut gue sih. Di 2 tempat. Di 2 sampai 3 tempat sekaligus. Dan biasanya itu kan top talent ya. Di perusahaan-perusahaan gede. Kayak aneh gitu loh. Kayak misalnya nih. Kalau dibilang aneh sih menarik sih ya. Karena gue baru lihat di zaman sekarang. Yang tadi yang soal petani loh. Misalkan saya mau jadi petani gitu. Itu kan aneh gitu. Buat Gen Z, buat standar sekarang dan lain-lain. Gue pengen santuy aja lah. Kayak gaji cukup, makan cukup, terus punya rumah cukup. Seperti teman kita ya. Itu aneh gitu kan gitu. Nah menurut lu, tadi kan gue udah mention soal kapitalisme. Which is juga tadi pendorongnya mungkin standarnya jadi ada gitu. Kalau menurut lo apa lagi? Kenapa jadi seakan-akan tuh santuy jadi aneh dan ekstrim tuh jadi sebuah keniscayaan gitu loh? Ya karena media gak sih? Kayak yang mengglorifikasi Forbes 30 kayak gitu. kerja meskipun kalau kita lihat fenomenanya di US itu kan di Indo nih, di Indo tuh sekarang lagi gua ngelihatnya tren hustle culture masih banyak sih ya. Oh iya tuh hustle culture tuh kan ya apa gitu kayak jadi semacam standar gitu, bahkan jadi ceng-cengan dari Gen Z, jadi apa namanya, bercandaan gitu. Indonesia tuh kan mungkin masih banyak atau bahkan baru mulai trennya. Kalau kita lihat di Amerika kan ada The Great Resignation. Iya pernah. Iya kan. The Great Resignation tuh sejak bulan Maret gitu kalau gak salah. Apa 2021 malah. Iya. 2021 akhir orang-orang tuh mulai pindah-pindah kerjaan. Jadi kayak bahkan sekarang aja di Indonesia baru nih muncul satu tweet yang menarik. Kalau lu mau kaya misalnya lu pindah aja ke Australia katanya jadi tukang cuci piring. Itu juga make sense sih. Karena kerjanya kan cukup santuy. Lu udah baca belum? Belum. Gue gak Twitter banget bocahannya. Oh lu bukan Twitter. Iya. Tapi intinya gini, ada yang nge-tweet terus dia bilang, lu kalau mau kerja cuci piring di Australia part time atau full time itu tuh gajinya bisa 5 kali lipat di sini. Oh iya bener. Temen gue juga ada, dia di McD Jepang jadi kasir gitu. Berapa 50 juta ada 60 26 juta sebulan 26 dan juta. selalu transfer ke sini. Bener juga ya, ayo pindah yuk. Iya, kayak menurut gue fuck up sih. I mean bukan in the sense of lu memilih itu fuck up, tapi lebih ke sebegitu underprivileged-nya Indonesia gitu loh. Hanya karena mata uang, jadi kayak kita harus membayar lebih mahal daripada mungkin 70% atau 60% negara lain. Sistemik banget argumennya. Iya, tapi ya ini banget. Ya struktural banget ya. Seperti SJW. Terus tapi ya gue sih nggak nyalahin, cuman ya itu salah satu kefuck-upan duniawi gak sih? Bahwa kita karena terlahir di negara berkembang, hidup kita jadi lebih fuck up dari oh iya bener keseluruhan dunia. Jadi kayak dosa-dosa negara terjajah gitu ya. Bener juga anjir. Iya, sementara orang-orang luar kesini jadi pengemis itu goblok banget sih. Gua mau traveling jadi pengemis, orang-orang sorry to say bukan hanya bule sih, tapi banyaknya yang gue lihat bule di Bali gitu. Kalau kita kesana jadi gembel anjir. Iya, jadi poser. Iya, meskipun kalau di US juga jadi masalah kan, orang Meksiko ke US jadi kumuh gitu. Oh iya. Kalau menurut mereka tuh kayak they're taking our jobs dan lain sebagainya. Iya. Padahal mereka juga nggak mau jadi kasir McD mah, butuh orang Meksiko juga. Realitanya begitu. Kita butuh orang Indo gitu kan. Kita jadi ngomongin banyak ya. Cuman intinya tadi struktural ya, problem struktural ya. Ada problem struktural, tapi lu bisa memilih sih. Maksudnya gua ngomong kayak gini, yang ngomong fuck up dan lain sebagainya juga bukan kayak hancurkan sistemnya, enggak juga. Banyak hal positif sepertinya yang kita dapat juga. Kalau 1% kan individu banget ya. Jadi kayak secara individu sih lu sekarang punya banyak pilihan sebenarnya. Lu bisa ke Australia dan sebagainya. Meskipun ke Australia bikin visanya lu mesti punya 150 juta. Yang mana lu mesti punya modal, lu mesti punya privilege buat punya akses untuk work visa. Belum lagi English-nya gitu. IELTS-nya harus tinggi juga, which is literally 1,5 juta
sekali tes belum tentu lu bagus. Unik ya. Selain faktor struktural mungkin faktor ini juga anjir. Demografis mungkin budaya juga. Apa tuh? Ya gue juga ngerasain lah. Kita pernah kerja di Jakarta. Sekarang kita di Bandung. Gue ngerasanya lebih santuy sih di Bandung tuh dibanding di Jakarta tuh stres gitu bro tiap hari bro. Ya panas kan. Yang kemarin riset yang mana bilang. Soal iklim juga itu nggak usah disebut di sini lah. Kalau soal riset itulah. Tapi kayak ya mungkin secara historikal dari daerahnya juga. Ya sama sih. Gue juga kalau ke daerah gue Sragen, Tawangmangu sana ya santuy-santuy juga. Dan mereka bisa hidup juga. Kadang-kadang gue refleksi gitu kok. Mereka santuy kok bisa happy, bisa hidup gitu. Sedangkan ya kita harus hustle dan lain-lain di kota. Nah ini mungkin ngaruhnya sama poin kedua ini soal ambisi dan passion sih Van. Kayak gimana ya menurut lu nih menjadi ambisius? Jadi ambisius Bisa jadi problem gak? bisa jadi problem gak? Oke. Bisa banget. Kalau misalnya lu udah di luar batas fisik dan mental lu sih. Itu beda-beda buat tiap orang. Oke. Kan kita terlahir kalau ngomongin kepribadian ya. By the way ada tesnya di 1%. Ya intinya lu bisa tes lah di mentoring namanya The Big Five. Salah satu aspek dari kepribadian manusia itu adalah neuroticism. Katanya sih begitu. Neuroticism setiap orang beda-beda. Neuroticism tuh apa? Neuroticism adalah, ini gue ngomongnya simple aja ya. Jadi gak terlalu saintifik biar gampang dimengerti. Kerentanan lu terhadap stres. Lu neurotik gak orangnya gitu kan. Nah kebetulan kalau gue alhamdulillah diberkati dengan neuroticism yang rendah. Meskipun plus minus sih gitu. Neuroticism rendah juga seringkali dikaitkan dengan kurang empati kayak gitu-gitu. Oh iya. Kalau neuroticism tinggi nggak enakan. Nah tiap orang tuh beda-beda. Ada yang gampang stres, ada yang enggak. Kalau misalnya lu ambisius, terus lu kerja tapi lu gampang stres. Nah itu lu mendingan coba evaluasi sih. Takutnya Ngerti gue. Alih-alih lu pengen mencapai goal lu malah stres. Kasarnya gitu kan. betul. Jadi melampaui batasan diri lu. Meskipun batas ini juga blur ya. Iya benar. Maksudnya gua nggak bisa bilang, oh kamu melampaui batas gitu. Tidak. Ya itu balik lagi ke evaluasi diri lo. Mungkin hati-hati buat yang neurotik. Iya. Neuroticismnya tinggi. Berarti penting banget. Sebenarnya penting banget buat ngenalin diri dulu ya kan. Tadi juga dibahas soal batasan sih. Sama sih gue juga aware gitu kan. Kadang-kadang tuh penting buat orang kalau melakukan sesuatu selain punya goals, tapi tahu batasan juga gitu ya. Misalkan emang ada orang pengen milih jalur ekstrim. Kadang-kadang kan menjadi gak realistis gitu. Kalau dia gak tahu dirinya sendiri gitu. Dan kadang gue juga, ini gue as leader gitu ya. Kadang suka refleksi juga. Kan gue neuroticismnya rendah. Tadi juga dikaitkan dengan kurang empati. Kadang juga kalau ngelihat orang kan ada orang yang FOMO dan lain sebagainya. Nah kalau gue pribadi, gue bukan FOMO sih. Gue sering kali misalnya gak tahu batasan bawahan-bawahan gue gitu. Meskipun sekarang sih udah paham. Tapi kayak kadang I push Their limits. ya their limits. Yang kadang achieve, kadang enggak. Kadang butuh proses, kadang cepat. Kita juga kayaknya harus bisa berempati gitu. Maksudnya dengan lu kalau ngelihat mau di Ayunda, jangan sirik gitu. Kenapa? Karena dia memang privilege Ya, dari beda awal lah, intinya. dan mungkin terlahir dengan kepribadian yang berbeda juga. Bukan berarti lu nggak bisa ke sana, tapi lu mesti paham konsep yang namanya empati. Artinya lu ada di sepatu orang lain. Iya ngerti. Itu kalau masalah FOMO yang mana banyak kan orang insecure ngelihat orang. Kalau masalah gue personal, kalau gue lebih ke bukan FOMO tapi itu yang leadership itu. Kadang-kadang gue nge-push orang lebih dari limitnya. Jadinya kayak burnout atau misalnya kerjaannya nggak kelar dan lain sebagainya gitu. Cuman mungkin kebetulan dengan kultur 1% sih gue nggak tahu sih. Maksudnya kalau ngomongin perasaan sih kan perasaan pasti ada lah ya, kesel lah, sedih dan lain sebagainya. Tapi mungkin dengan kultur 1% yang ya udah kalau di cancel no baper dan lain sebagainya jadi lebih teratasi dibandingkan kultur biasa gitu ya. Kultur company biasa tuh kayak bisa jadi Beda intinya lah. gosip-gosipan, ada yang nggak terima dan lain sebagainya gitu. Bukan hidup untuk semua orang lah. Gue juga sering bilang kalau rekrutmen kan kayak hidup di 1% tuh bukan untuk semua orang, tapi kayaknya kita kumpulan orang ambisius sih, kumpulan orang yang mau kerja ekstra gitu. Kadang kesel sih mungkin ya kerja ekstra, kadang ngeluh, tapi kayaknya bisa dibilang SP kolektif ini kumpulan orang mau kerja ekstra dan siap untuk berbagai macam hal, dan rekrutmen ke kita tuh ketat, lumayan ketat sih. Tapi kapan nih kalau menurut lu kapan waktunya ambisius tuh jadi hal yang toksik gitu bro? Sebelum gue tanya nih, kalau menurut lu dulu Toxic deh. ya. Tadi kita bilang ambisius nggak apa-apa kalau lu tahu diri lu tahu goals lu. Kapan
orang itu jadi Toxic. gitu. Kapan ya? Tapi sebenarnya toxic itu kalau diulang-ulang sih. Kalau salah terus diulang-ulang. Jadi pengalaman, oh ternyata gua nggak sanggup nih mengerjakan ini, atau bawahan gua nggak sanggup, atau gua seharusnya tidak mengikuti si orang ini karena beda. As long as dapat insight umur 20-30, bahkan nggak perlu membatasi umur sih. Itu mah aman-aman aja lah. Nggak ada yang toxic. Tapi feelingnya pasti kerasa kalau misalnya ini pekerjaan memang bukan untuk kita. Yang gue bilang greedy. Iya, Greedy itu tuh yang kemarin. Kalau toxic kan ya, mungkin gue setuju sama lo, cuman mungkin salah satu level toxic saat lo jadi ambisius. Lu pernah gak sih lu saat ambisius kayak ternyata harus ngorbanin banyak hal, bahkan hubungan lu sama teman, hubungan lu sama pacar lu dan lain-lain gitu. Gue ngeliat di film-film banyak ya, bahkan Shelby juga begitu kan. Dia kehilangan banyak keluarganya, bahkan anaknya karena ambisiusnya sendiri gitu. Gue pikir banyak orang juga sih yang kayak gitu ya. Mungkin putus sama pacarnya atau cerai mungkin gitu ya, itu karena kelewatan ambisius gitu loh. Gue banyak punya temen yang orang tuanya seperti itu, dan gue sering lihat juga di film-film bahkan sinetron gitu. Jadi mungkin kalau menurut gue lu toxic banget sih kalau ambisius lu itu harus ngilangin banyak hal, ngorbanin banyak hal sih. Mengurangi level kurikulum kali ya yang lain. Betul. Dan itu bikin lu sedih gitu. Ngorbanin itu aja lah ya. Sepakat. Cuman gini, kontekstual, tapi secara umum sepakat. Cuman kadang juga kan ada yang circle-nya malah ngebatasin kita. Oh, ngerti gue. Ada konteks kayak gitu juga. Pasti ada, iya sih. Cuman secara umum ya sepakat. Cuman dari teman-teman intinya pelajarannya adalah bukan, oh gue gak bisa melakukan ini karena nanti ninggalin circle, atau enggak juga lah, gue mesti stay sama circle lalu tidak melakukan ini gitu. Kocak banget kalau nyimpulinnya kayak gitu. Iya, tapi bisa aja ada gitu. Iya, gue cancel audiens. Cancel lagi. Ntar kita yang di cancel. Iya. Tapi kesimpulannya adalah kontekstual. Iya, gue ngerti. Mungkin ada sebagian yang memang membatasi juga, ya kan, faktor eksternal dan lain-lain. Jangan sampai terbatasi oleh circle lalu tidak jadi ambisius. Betul. Dan jangan sampai lo ambisius tapi lo nggak tahu. Lo ambisius terus nggak tahu batasan, nggak punya temen. Iya, kehilangan. Nggak cuma circle doang sih, kan ada juga yang ngorbanin kesehatannya juga. Ya, kesehatan fisik, mental. Ya tadi bener kesimpulan lu, ambisius tapi harus ngorbanin hal-hal yang ada di kurikulum. Iya, level 1, level 2 biasanya. Ini mungkin bakal jadi question section yang terakhir sih. Oke. Gimana caranya? Tadi kan kita udah bahas tuh tarik ulurnya antara jalan santuy dan ekstrim. Tapi mungkin sebagian orang bingung gimana caranya lu tahu kalau ini match buat lu. Kalau tadi kan lu nyaranin bisa buat psikotes dan lain-lain gitu, atau tes minat bakat. Nah, di luar itu gimana cara tahu kalau hal yang lu kerjakan itu tuh cocok banget? Lu pribadi deh, lu dari dulu deh. Oke. Kalau dari gua, kan sering kali ada orang yang bilang ikuti feeling, ikuti passion gitu. Trust your gut gitu ya. Good. Ya, itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi salah juga. Jadi lu mesti cross check sih. Kadang feeling tuh salah nggak? Iya nggak sih? Iya benar. Kan misalnya olahraga tuh kayak males gitu. Kita sebagai manusia mungkin lebih suka nyaman, tapi kalau nggak dilaksanain kan ya seperti saya lah sekarang dan Anda gitu kan, perutnya buncit. Makanya gue juga sekarang sih treadmillan kan. Intinya gitu, kadang feeling itu bisa menipu. Yang mana lu bisa jadi lu ngerasanya berat, mungkin emang lu perlu kesana. Malah seringkali hal yang kita rasa berat itu kita kayaknya masih nyoba gitu. Yep. Kayak misalnya bukan hanya dalam kerjaan tapi meminta maaf, berkenalan gitu kan. Kayak itu tuh hal yang mungkin buat banyak orang kerasanya berat tapi lu perlu ngelakuin. Jadi trust your feeling, trust your gut, tapi juga kadang-kadang coba cross check, jangan-jangan feeling itu yang membatasi lu. Jadi itu sumber pertama, diri lu, feeling. Sumber kedua adalah orang lain. Lihat juga, tanya juga orang lain, tanya emak bapak lu, menurut lu gimana gitu. Kalau ini Van, lu tipikal orang yang percaya kegagalan gak? Maksudnya gimana? Kayak mungkin ada orang yang udah ngelakuin banyak hal. Mungkin ada orang yang udah maksimal banget. Iya. Udah bener-bener 100%. Tapi emang gak cocok aja gitu. Bahkan dia punya privilege misalnya, tapi emang gak cocok aja gitu. Itu kan gagal juga kan. Nah lu percaya gak kayak gitu? Ya emang gak cocok aja dan emang bukan jalannya aja gitu. Iya sih, gue percaya sih. Soalnya kan itu berarti ada orang yang batu gitu kan, di jalan itu terus. Tapi masalahnya adalah cara tahu lu batu atau enggak tuh kan susah. Bener sih. Kayak tipis banget gitu batas antara lu menyerah gak cocok sama lu menyerah karena lu menyerah gitu. Iya. Jadi yang satu kan menyerah yang bagus ibaratnya, yang satu menyerah yang capek. Dan kayak ini, tahu gak sih, ngegali terus di depannya ada emas terus berhenti. Iya. Kayak gitulah meme itu, video gitu ya, animasi gitu gue pernah lihat. Ya meme kayak
gitu-gitulah pokoknya. Tipis banget, susah. Susah sih ngukurnya. Cuman kalau lu punya self knowledge yang tinggi dan lu juga meng-cross check feeling dan self knowledge lu itu dengan data yang valid, ya tadi kan dari si orang tua lu, psikotes, psikolog, terus ternyata semuanya berkata tidak dan lu bisa menerima itu, harusnya menyerahnya bakal menyerah yang memang tidak cocok, lalu lu pindah ke yang lain. Pivot istilah startupnya kan. Bener. Kayaknya ketidakcocokan apalagi di ranah bisnis dan karir ya. Nanti kita bakal bahas juga sih di kurikulum level spesifik level 3 dan 4. Kalau misalnya gini man, emang udah ngerasa gak cocok, banting setir oke gak menurut lo? Kalau menurut gue oke. Bahkan di umur berapapun. Karena semua orang masih punya kesempatan menurut gue sih, setua apapun. Kayak lu di umur 35 pun kalau lu karir lo masih kocak, lu banting setir no problem. Umur 40 juga. Kayaknya kalau misalnya ternyata memang jalan lu gak sesuai, ya lu banting setir juga gak masalah buat gue. Kalau menurut lu gimana? Bener sih. Tapi ekstrim banget sih. Bener sih. Cuman gini, kalau gue lihat konteksnya, misalnya gini ya, kan kebanyakan audiens kita Gen Z. Terus kayak contoh mereka kuliah udah semester 7. Terus ada pilihan nih, keluar kuliah DO atau lanjut. Menurut gue sih lanjut kalau udah semester 7. Maksudnya kayak kalau gue sih itu aja. Maksudnya batasannya adalah kalau lu bisa jalanin terus kayak tidak mengorbankan banyak hal. Meskipun itu bukan passion lu, kayak why not gitu. Iya. Kalau gue sih gitu ya. Ya ini juga sama ya kayak tweetnya si Syaraf Maulini. Namanya Syarif Maulana, iya, namanya @Syaraf Maulini. Twitternya Syaraf Maulini kan. Iya. Makanya gue bilang tweetnya si Syaraf tuh. Tapi intinya ada dua cara kan. Oh, iya. Yang pragmatis sama idealis. Iya. Yang satu tuh intinya logistik mendahului logika. Duit dulu baru berkarya. Iya benar. Gue prefer itu juga. At least for now. Makanya sekarang juga jujur ya, ada beberapa sponsor kan 1%. Kadang sponsor tuh nge-request hal yang kita tuh nggak mau gitu. Tapi kita ya udah, kadang terima aja. Ya selama itu menghasilkan uang, ya why not? Sangat pragmatis. Ya cukup pragmatis sih, cukup pragmatis. Tapi ya itu logistik melalui logika. Kalau misalnya idealis banget, at least in my opinion ya, mungkin bakal lebih susah. Tapi tentu ada saatnya juga ya untuk idealis banget. Ada saatnya untuk pragmatis. Yang paling sering contohnya itulah, kalau lu udah semester 7, tinggal skripsi, tinggal kelarin gitu. Kelarin aja lah, menurut gue sih gitu. Itu analogi yang mungkin bisa dimengerti. Kita studi kasus deh. Let's say lu gak punya 1%. Oke. Let's say. Tapi lu punya kepribadian kayak sekarang. Iya. Tapi lu gak punya 1%. Iya. Di umur 35 atau 40, karir lu be aja. Atau mungkin lu fuck up di umur segitu. Apakah lu memilih untuk banting setir? Atau yaudah lu main aman aja, kerja biasa-biasa aja. Nah, lu gimana? Ya kalau kepribadian gue sih, gue bakal banting setir lah. Oh siap. Maksudnya kan karena kepribadian gue juga yang tadi gue resign. Iya sih bener. Tapi gak tahu ya, mungkin kondisi berbeda gitu. Siapa tahu ternyata gue sandwich generation gitu. Susah gitu buat umur 35 tuh udah punya anak 5 gitu. Iya. Itu kayak. Tapi gak apa-apa dong harusnya. Ya balik lagi sih, kalau lu udah sih, aware, kalau lu punya lagi-lagi privilege akses yang bagus. Resiko gitu, sih. Ya resiko mungkin sih, manajemen resiko kali ya. Kalau ya, makin benar. Tapi maksudnya gak masalah juga kalau lu memilih banting setir kan. Harusnya. Bener gak sih? Ayo. Ya sama kayak gini bro. Sama kayak Karl Marx gitu kan. Atau Friedrich Nietzsche gitu. Mereka berdua kan hidupnya fuck up sebenarnya. Ya mereka kan menghasilkan impact. Karena mungkin mereka stubborn gitu. Keras kepala. Si Nietzsche kan karyanya kagak dibaca sampai dia mati. Baru diangkat sama adalah Heidegger namanya. Terus si Karl Marx juga sama. Ya si Karl Marx sih mending ya. Tapi dia matinya miskin. Cuman itu adalah jalan hidup yang mereka pilih sih. Dan istrinya juga ngeluh mulu cuy. Kalau lu lihat biografi kayak gitu-gitu. Nah, lu lebih pilih istri lu ngeluh, anak lu ngeluh, dan lu berkarya, berimpact. Bener juga sih. Atau lu milih istri lu happy tapi impact lu biasa aja. Nah itu kan. Iya, itu keputusan yang berat sih. Kalau gue sih jujur gak mau jadi Nietzsche sih. Gue kalau bisa dibilang ya dia kan sakit-sakitan dan sebagainya. Beda urusan kalau lu single di umur tua mungkin. Si Elon juga fuck up banget tuh. Iya, hidup personalnya. Kayak punya anak sana sini kan. Orang tuanya mungkin ada masalah juga. Iya. Susah sih kondisi orang. Balik lagi ya lu kan hidup sama keluarga juga sih benar. Terus udah lu tapi punya cukup prioritas ya keluarga. Ya iyalah. Gimana sih lu? Iya juga sih. Tapi balik lagi ke awal, kalau misalkan istrinya dukung, let's say, atau suaminya dukung, ya lagi-lagi gak masalah juga. Cuman kalau udah punya anak berisiko banget sih bro. Iya sih. Dia kan harga susu. Mungkin istri kita harus kerja gak sih? Bisa. Itu ya bisa lah banyak pokoknya. Cuman kayak kalau keputusan fuck up-nya dilakuin terus-terusan tuh bakal resikonya tinggi. Iya benar. Kayak orang nikah muda terus punya anak di usia muda, terus mereka kerjanya ya istrinya nggak kerja, laki-lakinya buruh, atau sebaliknya laki-lakinya nyablon istrinya buruh gitu kan, tuh banyak banget tuh kayak. Terus banding setir.
Lu jelasin tuh di underprivileged Gen Z kan si Project Multatuli. Tapi yang membingungkan adalah kenapa lu nikah kan gitu. Iya benar. Ya mungkin karena tidak teredukasi. Betul. Tapi kayak harusnya kan lu mengedukasi. Bisa, iya benar-benar. Tapi of course kalau kita ngomong harusnya kan kayak gak empati gitu kan. Gak empati. Gak kiri ya. Iya. Gak empati itu. Intinya ya kita aware ada fenomena itu. Tapi buat lu yang ada di sini lah at least gitu ya. Iya. Jangan membuat keputusan fuck up sejak dini dan mengulangi. Karena kalau udah dibuat makin beresiko. Dan yang di underprivileged Gen Z Project Multatuli kan dijelasin juga ada gangguan mental juga. Bener-bener. Tuh kayak udah jatuh ketiban tangga pula. Udah itu hancur lagi. Rumahnya roboh juga gitu kan. Itu kayak aduh sedih banget sih. Karena dia terlahir underprivileged plus nikah muda. Itu kayak aduh. Lagi-lagi gue ngelihatnya mungkin soal tadi ya, yang soal risiko udah punya istri atau lain-lain, atau bahkan tadi underprivileged Gen Z, kayaknya problemnya ya level 2 sih ya, mungkin di risiko kan. Yeah, decision making juga. Level 1 makanya mau ditambah nih, intelligence and Decision making kalau nggak salah ya di kurikulum kita. Tapi kayak tadi soal lebih banyak, karena kita tadi banyak banget bahas risiko. Kayaknya kan itu kan dari tadi kan kita kan ngomong keputusan kan sebenarnya. Yeah. Antara milih ekstrim atau santuy. Salah satu faktor keputusan adalah mitigasi resiko dong. Harusnya tadi kalau misalnya memang di umur tua pengen banting setir sih ya, kalau emang risiko lu gak terlalu gede, let's say lu punya tabungan, bahkan punya dana darurat atau bahkan dana pensiun, dana pendidikan anak, itu oke banget sih. Iya, kalau nggak punya mah lebih baik jangan gitu harusnya. Dia udah tergantung mau jadi niche atau jadi. Nah, tapi kalau jadi niche kan ada impact kan, banyak niche yang tidak kita ketahui sekarang di mana. Harusnya iya. Harusnya ada kan yang seperti itu. Cuman ya kalau menurut gue, kalau hidup di era sekarang, kita kan juga harus tahu latar belakangnya dia dong. Misalkan niche gitu. Kalau sekarang kalau udah punya istri, udah punya anak mah mungkin risikonya lebih gede, bro. Maksudnya harus menanggungkan hidup orang lain kayak gitu. Iya. Kalau menurut kurikulum 1%, kalau kurikulum jangan sih. Tapi kalau menurut lu ya terserah. Lu mau jadi niche atau pengen jadi niche ternyata gagal, ya itu konsekuensi, ya gak sih? Betul. Niche mungkin dulu udah punya saham Telkom kali jadi. Saham BBCA, BBRI ya. Jadi berani dia bikin surat Tustra kan gitu. Coba Nietzsche gak underprivileged, coba mana berani. Tapi juga gak juga sih, gue bercanda teman-teman. Tapi menarik ya teman-teman, bisa baca jalan hidup Nietzsche. Emang mengerikan banget gitu. Dia sakit, bahkan mengembara gitu. Dia bahkan gak punya kewarganegaraan gitu. Tapi karyanya luar biasa. Mungkin teman-teman ada refleksi sendiri gitu ya, dari hal yang dari awal kita omongin gitu. Terus setelah melihat Nietzsche gitu, bahkan Marx dan lain-lain. Dan tadi kita udah bahas juga di awal, sementara apapun keputusan yang mau diambil, ya ntar juga bertambah ya, kita nanti bahas di level 1. Itu perlu mempertimbangkan risiko juga, di level juga ada. Jadi penting banget ya kalau lu pengen ngambil keputusan apapun, sesimpel kayak lu nyari kerjaan yang ekstrim gitu. Ya logiknya juga itu sih. Gue baru ingat logik ya, sama decision making gitu. Gue lupa. Nanti gue mau denger lah abis ini lah kita bahas berarti ya. Tapi tadi soal resiko, ketahui resiko sih. Kadang-kadang orang kan double juga. Sorry gue kasar, tapi emang kadang-kadang lu udah tahu lu gak punya duit, punya anak istri let's say, tapi ya lu gak tahu resikonya apa ketika lu ngambil keputusan. Investasinya bodong gitu kan. Itu banyak banget. Banyak yang kayak gitulah. Gak bisa nyalahin mereka, tapi bisa nyalahin mereka juga. Iya gak sih? Iya, itu penyakit modern banget aja. Faktornya banyak sih, sistemik dan individual. Ini sudah sistemik, individual pula. Jadi kayak sudah malas memang secara sistem juga dia tidak dapat akses ya. Jadi kayak sedih juga sih. Tapi kan kalau sistem mah struktural banget, kadang dulu kontrol. Lebih baik ya lu bisa fokus ke hal individual dulu sih seenggaknya, kalau menurut saran gue. Betul, kalau 1% ya memang itu ya. Betul. Fokus ke apa yang bisa dikontrol. Iya ya. Pragmatis. Terakhir deh, saran dari lu atau mungkin dari gue dulu ya. Gimana mungkin kalau temen-temen itu bingung ngambil keputusan antara jalan ekstrim dan jalan santai. Mungkin kalau gue, pertama ya kita selalu campaign atau mencanangkan pentingnya buat self awareness ya, bener ya. Dia ngerti dulu gitu kira-kira apa tujuannya dan apa karakter dirinya. Kayaknya kalau gue sih simpel gitu ya, lu ngerti diri lu dan ngerti resiko sih, which is level 1 sama 2 sebenarnya. Karena kayaknya pemilihan jalan santuy dan ekstrim tuh ranahnya di level 3 mungkin ya, karena kan karir, tujuan hidup, meaning of life. Ya jangan sampai ke skip lah level 1-2 nya. Betul, iya. Jadi kayak level 1-2 nya harus oke. Kalau gue gitu Van.
Jadi level 1-2 harus sudah oke untuk mengambil keputusan. Kalau lu gimana? Kalau gue mungkin lebih ke yang ke atas kali ya. Jadi kayak kalau lu sekarang adalah Gen Z yang baru lulus S1 atau mungkin baru lulus SMA, terus kayak lu bingung ke depannya gimana, ya life planning lah. Ada webinarnya, kelas online-nya juga ada gitu ya tentang life skills. Silakan dipelajari aja sih. Selama masih muda akan lebih baik kalau life planning, meskipun salah mungkin life planningnya ya kan tetap bisa diubah nanti. Jadi jangan takut untuk ngeplan hidup lu. Betul. Justru kalau nggak ngeplan malah yang harus takut. Karena kalau ngeplan at least lu jadi memegang sedikit banyak kontrol gitu lah. Lu kedepannya mau kemana, set target lah. Mau yang simple kayak misalnya mau belajar bikin kopi, sesimpel itu. Atau misalnya target yang besar, saya mau jadi Elon Musk gitu kan. Kenapa Elon Musk? Yeah. Kenapa gak Nietzsche? Iya benar juga. Saya mau jadi Jokowi gitu kan mungkin. Lu udah tahu ya. Saya mau jadi Jokowi. Saya mau jadi Kalau ketawa kalau Jokowi ini. ya ini jadi apapun lah lu planning gitu. Kan bisa milih kalau udah level 1-2. 1-2 tuh wajib ya teman-teman ya. Level 3 baru lu bisa prioritasin salah satu. Yang penting jangan ada yang fuck up aja. Ya udah, kira-kira begitu ya. Tadi juga banyak banget pembahasannya lah. Intinya ini soal decision ya, antara teman-teman pengen ekstrim atau santuy. Dan selalu ingat teman-teman punya risiko juga. Teman-teman juga harus punya banyak pertimbangan juga. Jangan sampai salah ambil keputusan. Cukup sekian ya teman-teman. Tetap berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Thank you, gue Yoga. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.